terus-menerus secara real time dihitung jaraknya. Nah, ini akan digunakan menggunakan trigger atau pemicu ya. Jadi ketika jarak tercapai di nilai tertentu, maka akan men-trigger atau memicu suatu efek. Nah, ini langsung saja di sini kita menghitung jarak point dengan landmark. Pertama kita buka template untuk face landmark. Oke. Ambil proses ya. Jadi buat proses seperti sebelumnya yaitu face landmark, kemudian dinonaktifkan untuk objek eye left, eye right, masters, kemudian mouth. Ya seperti kemarin lah. Kemudian langkah berikutnya masih mirip seperti kemarin, yaitu membuat objek scene object. Ya. Dan di sini diberi nama terserah, tapi untuk lebih mudahnya saya memberikan nama jarak landmark karena agar mudah untuk diingat namanya. Kalau yang kemarin menggunakan namanya landmark, yang sekarang jarak landmark. Nah, nanti akan masih menggunakan landmark juga. Nah, ini yang beda adalah script yang dimasukkan bukan pin to face landmark, tapi face landmark distance trigger yang ada di ini urutannya. Jadi di script, kemudian ada folder face landmark helpers, masuk di dalam situ ada face landmark distance trigger. Oke, langsung kita demokan saja. Nah, ini sudah versi 4.10 ya. Oke, template, kemudian face landmark, diklik. Nah, masih proses juga. Jadi intinya tadi intinya di sini ya, kita membuat objek script face landmark distance trigger untuk langkah pertamanya ini. Setelah itu baru nanti kita masuk ke langkah kedua. Masih proses nih. Lama ya prosesnya. Ya. Sudah sepertinya. Nah, ini sudah terbuka ya. Langkah seperti kemarin yang sudah ada dihilangkan dulu karena kita akan membuat baru ya. Jadi tidak menggunakan yang sudah ada. Potong dulu. Nah, kemudian kita buat objek dari scene objek ya. Boleh pakai tanda plus ini atau langsung diberi nama ya terserah namanya. Cuman beri nama yang sesuai dengan kegunaannya atau maksudnya. Jadi agar mudah nanti Anda dalam menelusuri. Kemudian ditaruh skripnya. Skripnya ada di sini. Nah, face landmark distance trigger. Taruh saja di ini. Nah, ini pada prinsipnya sih ini kita membuat objek dari sebuah script. Jadi file scriptnya ini file txt biasa, ini dimasukkan di sini jadi diterjemahkan menjadi suatu objek seperti ini. Nah, kemudian kita lihat langkah berikutnya. Nah, berikutnya baru kita ngisi script tersebut. Yang pertama diisi first landmark set ini diisi, kemudian secondnya juga diisi. Nah, yang dimaksudkan ini adalah apa? Ini adalah face landmark itu ya face landmark. Jadi titik-titik yang di wajah yang kita kenali, yang diberi nomor dari 0 sampai 92 ya. Ini yang menentukan mana yang mau di. Jadi kalau kita lihat di sebelumnya, nah ini ya, bentar ini dikeluarkan dulu. Nah ini ya titik-titik ini yang dimaksud. Jadi mau menentukan dua titik yang mau diukur jaraknya ya.
Kemudian disebutkan titik yang mana yang mau diukur. Titik pertama apa, yang kedua apa. Nah, nanti akan kita contohkan untuk efeknya adalah untuk membuka dan menutup mulut. Ya. Jadi kita ambil titik yang ada di mulut. Kalau membuka menutup itu berarti antara kedua bibir ini yang diambil titiknya. Jadi ini ada 62 dan 66. Anda juga bisa menggunakan dari 51 dan 57 itu ya boleh saja. Tapi saya menggunakan ini aja yang 62 dan 66 yang kalau terkatup atau menutupi mulutnya harusnya bisa sekitaran 0 kan nilainya. 62 dan 66. Kita masukkan aja nilai 62. Jadi titik yang mau diukur itu adalah 62 dan 66. Nah, kemudian diukur ini nanti ditentukan nilainya berapa. Oh ya, sebelum melakukan itu kita belum mengisikan ini head binding dan kamera. Kita lihat di sini langkahnya kan juga. Masukkan parameter head binding dan kameranya. Ini wajar karena memang kita harus menentukan kamera yang digunakan yang mana untuk mengukur titik ini. Kemudian head bindingnya mengikat kepala yang mana. Landmark ada di head binding. Sama seperti sebelumnya. Dari head bindingnya juga kami cari kameranya gampang, tinggal langsung kita pilih. Nah, ini baru kita sudah menggunakan kamera yang digunakan di lens ini sebagai kamera dari inputan script ini. Kemudian head binding atau pengikat kepalanya menggunakan yang sudah disediakan juga. Kemudian titik-titik 62 dan 66 ini adalah titik di kepala nomor 62 dan 66 yang terdetek oleh head binding yang ada di kamera, yang ada di layar. Nah, kemudian kita harusnya menentukan nilai minimum dan maksimum. Tapi kan kita nggak tahu referensinya itu kira-kira berapa. Nah, perlu kita tahu, kita lihat ukurannya antara 62 dan 66 ini perubahannya kayak apa secara real time. Ini dilakukan dengan mencentang print distance. Print distance dicentang nanti hasil dari pengukuran antara titik 62 dan 66-nya akan muncul di logger. Logger itu panel logger yang di bawah ini. Secara real time, coba kita klik. Nah, akan muncul nilainya. Nilai secara real time. Jadi ketika mulutnya terbuka nilainya akan besar. Ketika mulut tertutup nilainya akan kecil. Jadi kita lihat ini. Nah, saya stop dulu. Ini posisi mulut terbuka ya. Nilainya 3, sekian. 3,2 atau 3,1 sekitar antara 1 dan 2. Kalau nilai tertutup, mulut tertutup, sebentar. Nah, ini mulut agak tertutup ya. Ini nilainya 0,0. Nah, inilah yang kita gunakan untuk acuan. Jadi kita tahu kalau mulutnya paling buka itu nilainya sekitar 3, kemudian kalau nutup nilainya ada sekitar 0,5-an. Jadi kita tentukan minimum distance dan maximum distance dari situ. Dari pertimbangannya dari itu, atau minimum distance. Kalau di sini dicontohkan ambilnya minimum distance 0,5, kemudian maximum distance-nya 1. Karena kenapa nggak 3? Karena kan 3 kan maksimalnya buka mulut. Jadi diharapkan kan mulut buka dikit sudah action melakukan sesuatu. Jadi ya 1 aja sudah cukup. Kemudian yang minimumnya 0,5. Kenapa nggak 0? Karena memang dari nilainya tadi nggak pernah 0. Kalau di set 0 berarti nggak pernah tercapai. Jadi tidak akan men-trigger untuk suatu event. Jadi kita bikin tinggi dikit. Jadi tadi sampai 0,2, 0,3. Kita kasih 0,5 di atasnya. Jadi kita menutup sampai nilai kita kecilnya 0,3. Itu kan sudah mulai 0,5. Jadi sudah tertrigger duluan. Gitu. Kemudian kalau sudah tahu nilainya, ya nanti print distance-nya nggak usah diaktifkan. Nanti akan memperberat prosesnya. Jadi kita tahu udah ya. Ukurannya sekitaran itu tadi, kita masukkan aja nilainya. Minimumnya 0,5. Kemudian maksimumnya 1. Nah, kemudian udah nggak butuh lagi kita tahu ukurannya ini. Kita hilangkan saja print distance untuk memperingan proses dari komputasi.
Nah, ini langkah yang kedua sudah selesaikan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini baru kita merubah gambar. Jadi triggernya udah kita set. Tinggal kalau triggernya terjadi atau pemicunya ada terjadi, apa yang akan dilakukan? Nah, di sini yang akan kita coba itu ada melakukan adalah merubah. Jadi menempelkan suatu objek segmen sebagai augmentasi. Kemudian jika itu tertrigger, objeknya akan berubah gambarnya. Jadi itu aja yang akan kita gunakan. Nah, untuk itu kita perlu membuat objeknya. Objeknya adalah image. Kemudian objeknya image ditempelkan ke wajah. Berarti butuh ada head binding yang mengikat wajah dengan gambar tersebut. Jadi butuh yang kita lakukan kemarin. Jadi membuat objek landmark, kemudian menggunakan pin to face landmark script untuk membuat objek tersebut. Jadi kita ini dulu, kita buat objeknya. Misalnya diberi nama landmark seperti kemarin. Ini masih kosongan. Nah, kita beri script pin to face landmarks. Sebenarnya akan untuk mengikat gambar yang akan kita tempelkan tadi ke wajah. Kita tentukan titiknya seperti yang telah kita kemarin lakukan, atau mau stick in between point atau mending ini aja sih. Jadi boleh sebenarnya boleh dirubah apapun juga. Boleh juga custom point, Anda menggunakan predefined point, kemudian forehead atau kepala depan batuk. Itu boleh. Kalau enggak ya dengan yang lain. Kalau saya memilih menggunakan ini aja, custom point. Kemudian di sini saya akan menampilkan objek berupa tanduk. Nah, tanduk itu kan cocoknya di kepala ya. Jadi kalau kita lihat titik di sini, nah, kalau yang kepala itu mestinya paling atas sendiri, 71 tadi. Dan karena satu objek, jadi maka satu di sini ya. Kalau dua objek mungkin 70 atau 72 gitu. Tapi karena contohnya satu objek, jadi saya milih 71. Nomor 71. Jadi gambar nanti akan diikat di titik 71. Kok hilang? Coba di 71. Nah, benar. Nah, kemudian juga jangan lupa kamera dan head binding digunakan ya, kalau enggak berfungsi. Nah, diingatkan juga tadi head binding sama kamera. Kamera cuma ada satu, jadi gampang tinggal pilih. Head binding juga cuma ada satu, tapi ada di dalam kamera dan efek. Itu sudah terikat ya. Di sini landmark-nya ini, objek landmark ini sudah mengikat objek yang nanti jadi objek anaknya ke kepala. Nah, sekarang kita bikin anaknya. Siapkan resource untuk dua objek. Jadi siapkan dua objek untuk di sini. Di sini saya sudah membuat objek yang lain, yaitu tanduk. Siapkan resource-nya, jadi tinggal drag aja ke sini. Nah, ini sepertinya sudah lumayan kerasa berat komputasi di proyek ini. Jadi komputer saya memperlihatkan umur aslinya yang sudah 5 tahun. Di sini ini objeknya ya berupa tanduk. Kemudian ada juga yang satunya tanduk juga. Ini akan saya rubah untuk diganti-ganti di kepala. Ini baru kita buat resource-nya. Kemudian kita buat objeknya. Objeknya tapi cuma satu saja. Jadi dua gambar ini kita menggunakan satu objek saja. Objeknya karena gambar menggunakan objeknya image object. Persis seperti yang kemarin kita lakukan. Kemudian gambarnya adalah tanduk ya. Saya gunakan devil horns dulu. Kita cari
Kita rubah namanya menjadi tanduk. Kemudian ditaruh di anak sebagai landmark dari landmark. Oh, sorry. Geser. Nah, ini. Ini sudah nempel ya, cuman ukurannya kebesaran kita atur sendiri. Nah, kayaknya segini udah cukup ya. Kemudian kita lihat ya, ini sekarang diatur dulu. Udah nempel di kepala, cuman gambarnya kan kayak gini, jadi kayaknya kurang ke atas lagi. Nah, dia menempel di titik 71, kemudian di gambarnya ada di sini ya. Jadi diambil tengahnya gambarnya di sini. Nah, kita sepertinya kurang naik lagi. Kita naikkan aja. Naikkan dengan ini yang settingan gambarnya. Nah, mungkin tiga setengah. Oh, cocok 3,5. Nah, ukurannya pas 3,5 ini. Saya naikkan di situ ya, pasnya. Nah, kalau udah, ini gambarnya. Sementara ini. Sudah lanjut satu ini. Jadi menambahkan image object, kemudian masukkan resource-nya di dalamnya. Misalnya devil horn. Objeknya namanya tanduk. Kemudian, nah ini sudah, kita sudah membuat objeknya yang menempel di kepala. Kemudian baru kita mau bikin triggernya, trigger dari yang perubahan yang akan dilakukan. Jadi ceritanya ini nanti saya akan merubah tanduk ini menjadi yang tanduk malaikat ya, jadi bulat-bulatan ini. Ketika mulutnya tertutup, jadi ketika mulutnya buka akan jadi tanduk seperti ini, mulutnya nutup akan jadi ring. Jadi kan hubungannya dengan jarak tadi ya, pengukuran jarak. Kalau pengukuran jarak ada di objek jarak landmark. Di sini sudah ditentukan tadi nilainya 0. Kalau minimum atau mulutnya nutup itu mulai 0,5. Mulutnya buka itu mulai 1 ke atas. Ukuran 1 ke atas. Nah, ini terus kita bikin triggernya. Jadi ini masih terpisah ya. Pengukuran jarak dengan tempelan landmark yang kita bikin pemicunya. Pemicunya yaitu dengan ini. Mencentang custom trigger. Nah, akan muncul 2 trigger. Kita lihat angkanya, custom trigger, muncul 2 trigger. Silahkan dirubah nama parameternya. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Jadi ini ada parameter min trigger sama max trigger. Boleh dirubah, boleh tidak, atau apapun merubahnya dengan nama apapun. Ini saya sesuai aja ini. Diganti mulut tutup dan mulut buka. Minimum itu kan berarti jarak minimum berarti mulutnya tertutup. Ya. Kemudian mulut yang buka itu nilai maksimumnya. Nah, begini. Jadi ini kita sudah membuat triggernya atau pemicunya. Itu 2 buah trigger, yaitu trigger 2 buah yaitu nilai minimum dari mulut, itu mulut tutup, kemudian maksimumnya mulut buka. Ini triggernya, tapi belum di-connect sama ini. Kita klik di landmark, belum dihubungkan sama ini. Gimana caranya menghubungkan ya? Nah, caranya menghubungkan kita butuh script lagi. Jadi kita butuh script lagi, yaitu namanya behavior yang diterapkan di situ. Ini ada 2 yang dibutuhkan. Kita satu-satu dulu ya. Kita butuh behavior karena di sini di behavior mengatur apa yang dilakukan ketika ada suatu trigger yang terpicu. Kita drag saja behavior ke inspektornya landmarks. Ini agak lama munculnya karena prosesnya agak berat. Proses yang lainnya keseluruhan sebenarnya, bukan proses loading scriptnya. Nah, ini sudah kita pilih. Nah, inilah yang akan digunakan untuk melakukan sesuatu jika trigger dilakukan. Kita lihat, jadi yang akan kita lakukan itu adalah mengubah parameter trigger
Nah, dari sini menjadi on custom trigger. Jadi triggernya tadinya touch event, kita rubah jadi on custom trigger. Karena tadi kan kita bikinnya custom trigger. Terus, custom trigger. Jadi ketika custom trigger yang kita buat tadi, ini saya klik lemot lagi ya. Ini kan custom trigger tentang minimum sama maksimum triggernya. Nah, ini namanya mulut dan bukaan. Saya copy dulu yang mulut, mulut tutup dan mulut bukaan. Ini triggernya. Jadi kembali ke lemot behavior. Nah, ini juga triggernya disebut on custom trigger. Kemudian nama trigger ini ditanyakan triggernya apa namanya. Kita masukkan. Misalnya saya tuliskan yang mulut tutup dulu. Jadi jika mulut tertutup, maka akan memunculkan saya mending yang mulut buka dulu untuk menjelaskan lebih mudah. Mulut buka, jadi ketika mulut terbuka akan memicu sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa? Yang pertama ini sudah dipastikan ya, di allow-nya ini adalah always dan sebagainya. Kemudian kembali ke sini, ketika event atau trigger mulut buka itu terjadi atau mulut yang membuka, apa yang dilakukan? Responnya apa? Nah, respon kita tentukan di sini, respon type. Kalau none berarti nggak melakukan apa-apa ya, makanya nggak terjadi apa-apa. Kita rubah sendiri. Boleh macam-macam. Ada yang pakai set enable, kemudian yang lainnya. Kalau saya contohkan ya di set tekstur aja. Jadi ngubah tekstur. Kita munculnya. Nah, ada dua. Jadi di sini ketika trigger terjadi yaitu buka mulut, maka yang dilakukan responnya adalah mengubah tekstur. Apa yang dirubah atau targetnya apa? Targetnya adalah suatu objek. Itu objek dari yang mau dirubah, yaitu tanduk ya. Tanduk ada di sini kan. Jadi maka ketika mulut terbuka, tanduk akan saya rubah menjadi tekstur yang baru. Teksturnya apa? Nah, ini belum dimasukkan ya, jadi ini gambarnya jadi kotak ya. Ini simbol kalau gambar yang belum ada, masih kosong. Jadi ketika mulut terbuka, maka akan di-trigger yaitu merubah teksturnya atau mengubah gambar. Yang dirubah objeknya apa? Tanduk image. Kemudian diubah jadi apa? Ini perlu disampaikan. Mulut terbuka tadi tanduknya tanduk setan ya. Nah, kita lihat prosesnya masih lama. Nah, ketika mulut terbuka langsung tanduk gambar di kepala akan berubah menjadi tanduk ya. Tanduk yang warna merah ini. Nah, terus kalau kita lihat kok kayak yang tadi juga menampilkan tanduk dan bedanya apa nih? Bedanya kalau sekarang itu tertrigger menjadi muncul tanduk. Berarti kalau tidak tadi kan bukan tanduk yang muncul. Nah, terus kalau mau menghilangkan tanduk atau merubah jadi ini bagaimana? Nah, itu kita butuh satu behavior lagi. Ini behavior kita track lagi ditumpukan, bukan ditumpukan tapi ditaruh di bawahnya. Nah, ini muncul. Kita bikin triggernya lagi, kita bikin behavior eventnya lagi. Triggernya adalah on custom trigger. Nama triggernya, sorry, agak lama munculnya. Nah, muncul. Nama triggernya apa? Nah, tadi mulut tutup ya. Kita cek lagi. Mulut tutup. Di copy aja biar sama persis, nggak ada ketentuan. Oh, jadi nama triggernya adalah mulut tutup. Mulut tutup. Apa yang akan dilakukan? Ini sudah always, selalu always ya. Kemudian ini responnya apa? Responnya saya mau mengganti tekstur yang ada dengan tekstur yang baru. Agak lama. Akhirnya muncul. Nah ini mau ganti tekstur. Tekstur apa yang diganti? Nah ini kita pilih teksturnya tanduk tadi yang mau kita ganti. Diganti gambar apa? Klik kita ganti jadi gambar
gambarnya angel horn. Belum terpilih. Nah, sekarang berubah. Jadi ketika mulut terbuka akan menjadi tanduk setan. Kemudian ketika mulut tertutup jadi uh, lingkaran lingkaran yang seperti yang malaikat. Nah, ini jadi prosesnya selesai. Jadi proses trigger menggunakan trigger jarak sudah selesai. Dan efeknya yang kita terapkan yaitu dengan merubah tekstur yang ada. Nah, mungkin sampai di sini ada yang menanyakan. Kita sambil saya lanjutkan sedikit. Ini ya, jadi untuk ini. Kalau misalnya kemarin ada juga yang berpikiran untuk membuatnya agak beda. Misalnya kalau mulut terbuka akan muncul tanduk, kemudian mulut tertutup, tanduknya hilang, ganti jenggot misalnya. Itu bagaimana? Nah, itu yang pertama, tanduk lokasinya harus di atas ya. Jadi kalau ingin menggunakan cara yang sama persis seperti ini, maka jenggotnya nanti nempelnya di kepala. Karena posisi set untuk landmarknya ini kan ke kepala. Jadi kalau misalnya mau pindah seperti itu, ya mungkin yang harus dilakukan yaitu membuat landmark baru. Kemudian jenggot pindah di bawah. Landmark berikutnya yaitu skripnya adalah untuk memunculkan jenggot di janggut ini. Nah, kemudian untuk menghapus dari tanduknya ketika mulutnya tertutup dan untuk menghapus jenggot ketika mulutnya terbuka. Nah, ini berarti triggernya bukan yang set tekstur atau mengganti tekstur, tapi ini set enable, mengganti enable sama enggak. Ketika mulut terbuka jadi enable atau muncul tanduk. Ketika mulut tertutup maka jadi tidak enable atau disable atau hilang. Jadi tampilan tanduk itu akan hilang. Begitu juga balikannya di landmark yang satunya lagi juga sama. Ketika mulut terbuka jadi hilang dan mulut tertutup akan muncul janggut. Jadi sama di sini settingannya set enable. Nah, sampai di sini mungkin ada yang menanyakan. Kalau nggak ada, ini tugasnya yaitu membuat ya sama seperti ini, visual landmark. Ini yang kata-kata pengerjaan tugas bab 9 nggak usah terlalu dipedulikan. Bebas terserah Anda membuat apapun, yang jelas ini adalah template dari visual landmark. Kemudian akan mengganti image 2D menjadi image yang lain berdasarkan trigger perubahan jarak poin. Nah, kemudian ada tambahan lagi, gunakan acuan poin yang berbeda dari bahasan ini. Jadi bahasan ini kita akan menggunakan bahasan mulut ya untuk poin yang diukur. Nah, ini berikutnya ini Anda terserah pakai yang lain kecuali yang objek yang dari mulut tuh. Ada banyak sebenarnya yang masih bisa diukur. Sebagai contoh, ini di face landmark kita tahu ada banyak titik. Salah satunya tadi ya mulut yang bisa berubah-ubah jaraknya kan mulut yang buka dan tutup ya. Yang lainnya apa? Yang lainnya salah satunya mata. Mata berkedip. Mata kanan itu misalnya 37 41 atau 38 dengan 40 atau titik di antara 37 dan 38 dengan titik di antara 40 dan 41 ya boleh aja. Tapi itu untuk men-trigger untuk mata yang sebelah kanan. Mata sebelah kiri bisa juga digunakan. Kemudian alis juga bisa kan. Kan ada juga yang gerakan alis dinaikkan dan diturunkan. Jadi antara nomor 19 dengan 37. Contohnya ya, yang dia hanya menggerakkan alisnya. Itu kan bisa diukur juga untuk diukur jaraknya. Gitu.
Mana ada yang mau tanyakan mungkin? Pak mau tanya Pak, Ya. untuk laporan tugasnya isinya apa aja ya Pak? Oh, ya. Untuk laporan tugasnya seperti yang kemarin saja, jadi saya minta screenshot keseluruhan dengan posisi yang terpilih mungkin lebih baik jarak landmark ya sama aja antara jarak landmark maupun landmark, intinya di screenshot keseluruhan ya. Kemudian bawahnya diberi keterangan tentang apa yang telah dilakukan, apa saja langkah yang dilakukan, settingannya apa aja, dan misalnya triggernya ya, trigger apa, kemudian responnya berupa apa, apakah set tekstur atau Anda mencoba-coba yang lainnya, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak.